adik-adik, ayo kita belajar. Baiklah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang keluargaku unik, bab 4, kurikulum merdeka, kelas 2 SD. Nah, kita akan belajar di bab 4, yaitu keluargaku unik. Di sini ada foto keluarga yang memiliki perbedaan. Nah, di mana nanti ada tujuan pembelajarannya. Kalian dapat membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini pada cerita. Kalian belajar menulis kalimat berisi informasi dengan menggunakan kata kunci sesuai topik. Dan kalian dapat menunggu giliran bicara, menanggapi komentar teman, dan bertanya ketika berdiskusi. Yuk kita siap-siap belajar. Adik-adik bisa mengamati gambar 1 dan gambar 2. Apa panggilan untuk orang tua kalian? Apakah keluarga kalian memiliki perayaan atau kebiasaan khas? Baik, yang ada di gambar 1, di situ tertulis ada Bapak, ada Ibu, ada Mas Adi dan Dek Dewi. Sedangkan di gambar yang kedua itu ada Ayah, Mama, Adun, dan Adek Ubid. Nah, berarti untuk jawaban yang pertama itu apa panggilan untuk orang tua? Yaitu ada Bapak dan juga ada Ayah. Dan kalau yang untuk yang perempuan ada Ibu dan juga ada Mama. Apakah keluarga kalian memiliki perayaan atau kebiasaan khas? Ya, tentu ada, karena setiap keluarga itu memiliki perbedaan atau kebiasaan yang khas. Contohnya di kedua gambar ini, mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dimana dari kedua gambar ini adik-adik bisa melihat perbedaannya. Dimana di gambar 1 itu keluarga Mas Adi mengenakan pakaian tradisional Jawa, batik, kebaya. Sedangkan di gambar kedua keluarga Adun menggunakan pakaian tradisional Melayu atau Minangkabau. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan bacakan sebuah cerita yang berjudul Noken Kebanggaan Kami. Coba perhatikan gambar sampul noken kebanggaan kami di bawah ini. Cerita ini disadur dari buku Noken Kebanggaan Kami, karya Maharani Aulia. Menurut kalian, di manakah tokoh cerita itu tinggal? Mari kita membaca. Noken kuning ini sudah dipakai Alex selama 2 tahun. Alex ingin punya tas punggung seperti milik Tita. Nokennya tidak rusak atau kekecilan. Alex hanya malu karena nokennya sudah usang. Bapak bercerita bahwa noken Alex adalah buatan mendiang nenek. Noken dibuat dari kulit pohon genemo. Mama pernah bilang, noken tidak mudah rusak, jadi lebih baik memakai noken untuk sekolah. Mama berjanji untuk membuatkan noken yang baru. Seperti apa noken buatan Mama? Bapak menyiapkan lembaran kulit kayu. Kemudian, Mama mengeringkan kulit kayu di depan rumah. Setelah itu, Mama mengurai serat kayu menjadi benang. Benang dipilin hingga cukup lunak. Lalu, benang siap untuk dirajut. Alex menunggu dengan sabar hingga nokennya jadi. Menurut Alex, noken buatan Mama bagus sekali. Alex pun dengan bangga memakai noken barunya ke sekolah. Setelah membaca cerita tadi, sekarang adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Temukan kata-kata berikut dalam cerita. Tebaklah artinya dengan bantuan gambar. Yang pertama, mengurai. Yang kedua, dipilin. Yang ketiga, dirajut. Baiklah adik-adik, untuk jawaban yang pertama, mengurai artinya menjadikan lepas terbuka. Dipilin
artinya memintal dengan jari atau telapak tangan. Sedangkan dirajut artinya membuat rajut. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berlatihlah menggunakan kosakata baru. 1. Sepulang dari Papua, Tante Tuti membawakan sebuah ... Yang kedua, Budi memakai sepatu yang sama setiap hari, sehingga sepatunya tampak ... Dan yang ketiga, wajah Made sangat mirip dengan ... ayahnya. Untuk menjawab dari ketiga soal tersebut, adik-adik bisa melihat kata kunci yang ada di samping kiri. Yang pertama ada mendiang, yang kedua ada noken, dan yang ketiga ada usang. Nah, nanti adik-adik bisa mencocokkan ke jawaban dari nomor 1 sampai 3. Untuk soal yang pertama, sepulang dari Papua, Tante Tuti membawakan sebuah... Untuk jawaban yang tepat yaitu adalah noken. Jadi, sepulang dari Papua, Tante Tuti membawakan sebuah noken. Yang kedua, Budi memakai sepatu yang sama setiap hari, sehingga sepatunya tampak. Untuk jawaban yang tepat yaitu adalah usang. Jadi, Budi memakai sepatu yang sama setiap hari, sehingga sepatunya tampak usang. Selanjutnya ada yang nomor 3. Wajah Made sangat mirip dengan mendiang ayahnya. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan menulis. Tuliskan ulang cara membuat noken di buku tulis kalian. Gunakan kata kunci berikut ini. Perhatikan contoh langkah pertama. Adik-adik bisa melihat gambar di bawah ini. Untuk langkah yang pertama itu sebagai contoh, siapkan lembaran kulit kayu Genemo. Kita lanjut ke langkah yang kedua dengan kata kunci keringkan, yaitu berarti keringkan kulit kayu. Untuk langkah ketiga kata kuncinya urai, berarti urai serat kayu menjadi benang. Untuk langkah keempat kata kuncinya yaitu pilin, berarti pilin benang hingga cukup lunak. Langkah yang kelima kata kuncinya rajut, berarti rajut benang menjadi tas. Selanjutnya adik-adik bisa menulis kembali. Bacalah tabel di atas sekali lagi. Tuliskan tugas sasi sepanjang hari ke dalam 4 kalimat. Gunakan kalimat aktif, sertakan juga pendada waktu yang jelas. Untuk kalimat yang pertama yaitu Sasi bersekolah, Sasi mengerjakan PR, Sasi memberi makan kucing, dan Sasi membersihkan kandang kucing. Sekarang adik-adik bisa berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian atau boleh lebih. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dari 1 sampai 4. Yang pertama, apakah keluarga kalian berbagi tugas di rumah? Apakah tugas di rumah kalian hanya dikerjakan oleh 1 orang? Apakah tugas kalian di rumah? Apakah menurut kalian tugas kalian terlalu berat? Baiklah, kakak akan memberikan sedikit contoh. Untuk soal yang pertama, apakah keluarga kalian berbagi tugas di rumah? Iya. Apakah tugas di rumah kalian hanya dikerjakan oleh 1 orang? Tidak. Apa saja tugas kalian di rumah? Kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang kalian lakukan di rumah. Misalnya kalau mencuci, berarti jawabannya mencuci. Dan yang keempat, apakah menurut kalian tugas kalian terlalu berat? Kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Misalnya kalau terlalu berat, kalian bisa menjawabnya iya. Dan kalau tidak terlalu berat, kalian bisa menjawabnya tidak. Selanjutnya adik-adik bisa mengamati. Amatilah ketiga foto di bawah ini. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaannya? Pasangkan penjelasan berikut dengan foto yang tepat. Yang pertama, Raisa dan Isyana adalah anak kembar. Mereka diasuh oleh kakek dan nenek. Emak dan bapak mereka bekerja di luar kota. Yang kedua, Ucok adalah anak tunggal. Dia tinggal berdua dengan ibunya. Yang ketiga, Miu Tia adalah anak sulung. Dia memiliki 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan.
Mereka tinggal bersama ayah dan ibunya. Gambar 1. Ucok adalah anak tunggal. Dia tinggal berdua dengan ibunya. Gambar yang kedua, Raisa dan Isyana adalah anak kembar. Mereka diasuh oleh kakek dan nenek. Emak dan bapak mereka bekerja di luar kota. Gambar ketiga, Miutia adalah anak sulung. Dia memiliki satu adik laki-laki dan satu adik perempuan. Mereka tinggal bersama ibu dan ayah. Kemudian menirukan dan melakukan. Pernahkah kalian melihat gambar naga? Mainkan permainan ular naga. Kalian dapat menyanyikan lagu ular naga panjang. Simaklah baik-baik sesuai dengan apa yang guru kalian perintahkan. Selamat bermain. Selesai sudah pembahasan yang ada di bab 4 ini. Semoga pembahasan yang saya jelaskan tadi dapat membantu adik-adik dalam belajar, dalam memahami tentang keluarga. Untuk mencari jurnal membaca, adik-adik bisa melihat gambar yang sudah saya sajikan ini. Bacalah sendiri buku tersebut. Bila mengalami kesulitan, mintalah bantuan orang tua. Kemudian, salinlah jurnal tersebut di buku kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.